darah negeriku. Silahkan ambil minyakku, silahkan ambil sawitku, silahkan ambil semua kekayaanku. Ambil. This is your opportunity, my uncle. Tawarkan semuanya. Saya nggak bilang yang ada di gambar saja. Sejak konferensi meja bundar, kita sudah menyerahkan diri kita ini pasrah bongkoan kepada asing, saudaraku. Pasrah bongkoan. Lanjut 67, habis semua. Lanjut berikutnya, semakin habis. Inilah dunia kita hari ini. Dan muncullah kelompok seperti ini akhir-akhir ini. Pemerintah melayani oligark. Apa sih oligark itu, Pak Agung? Segelintir kalangan yang memiliki material power, memiliki kekayaan besar, dan mereka menguasai sumber daya tadi. Pemerintah melayani mereka. Sedangkan rakyat gimana? Melongo. Itu dimakan, itu diminum, padahal ini tanah kita, ini air kita. Ini yang terjadi. Bohongan Pak Agung, nggak begitulah. Mahfud MD pernah mengatakan, apa kata-kata Pak Mahfud MD tahun 2000? Saudaraku sekalian, 92% pilkada di negeri ini didanai oleh cukong. Oke. KPK tahun yang sama membuat penelitian, hasilnya agak sedikit rendah dari Pak Mahfud MD. 82% pilkada di negeri ini disponsori, ada sponsornya. Lanjut lagi Pak Mahfud bilang apa? Nanti kalau yang menang pilkada, yang menjadi pemimpin daerah akan memberikan aturan, memberikan legitimasi agar para oligark itu bisa menguasai sumber daya yang ada. Pertanyaan saya buat Bapak Ibu sekalian, kalau ini terjadi di daerah, pertanyaan retorik saya, terjadi nggak di tingkat pusat? Terjadi tidak? Bapak yang jawab, bukan saya loh ya. Terjadi kemungkinan besarnya. Gola Batudon ini terjadi suasana semacam ini. Persoalan yang terjadi di negeri ini. Oke, kita lanjut. Dan akhirnya apa? Ya begitu sumber daya diambil semua, dimakan semua oleh swasta dalam negeri maupun oleh asing, ya terjadilah kelompok seperti ini, Pak. Ada kelompok 1% dan ada kelompok yang disebut 99%. Kelompok elitis tadi yang menguasai sumber daya negeri ini kelompok 1%. Mereka kaya. Sementara yang rakyat jelata dan memperebutkan segelintir hanya sedikit sumber daya, we are 99%. Kami adalah yang 99%. Oke. Bohongan Pak Agung. Sedikit saja kita buka. Gini rasio Indonesia tahun 2016, 0,316. Itu angka yang sangat mengerikan sebenarnya. Kalau kita lebih lanjut lagi, mungkin dengan daftar kemiskinan gaya World Bank, $2 per hari bisa lebih banyak lagi. Tidak hanya 0,316, lebih dari itu, mungkin bisa 0,5. 0,5 itu dari skala 1 kira-kira 50%-nya itu masalah. Kalau kita bicara lahan, indeks rasio kepemilikan lahan kita itu 0,72. Maknanya apa Pak Agung? 1% orang itu menguasai 72% lahan. Ngeri tidak? Ngeri tidak Bapak Ibu? Yang di sono, yang dilewat online, ngeri tidak? Ngeri. Itu udah sama tuh. Oke. Ya, luar biasa Pak ini. Kalau kita baca demikian adanya kelompok 1% itu. Aku mau ngomong apa kira-kira sekarang ini? Dan kenyataan ini. Mau ngomongi IKN, kita buka sajalah calon ibu kota negara yang baru. Milik ini milik negara, HGU milik negara. Konsesinya punya siapa? 56 elit politik, elit ekonomi yang ada di negeri ini. Buka saja faktanya, buka datanya. Nggak perlu disebutkan di forum ini, tapi nama-namanya ya, lain waktu. Jelas, clear. Mereka lah oligark itu, mereka 1% itu yang menguasai